Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Pegi Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AF serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke Reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji. Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya.
Cecep pun mengurai arti nama Peggy Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Peggy Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Peggy Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Peggy Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Peggy di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Peggy, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Peggy Cianjur bantah terlibat kasus Vina. Sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Peggy Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Peggy Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Peggy Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024.
Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya.